Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-muji kebesaran nama-Mu, Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami yakin pula Bapa, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan akan memberkati kami dengan segala kehangatan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami, sehingga sepulang dari tempat ini kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang istimewa, kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul, di mata Yesus tidak ada yang kafir. Di mata Yesus tidak ada yang kafir. Bapak Ibu, saya mau disclaimer lebih dulu ya, karena khotbah saya ini hanya saya khususkan untuk umat Kristiani, khususnya yang ada di gereja sini, dan pada umumnya mereka yang ingin belajar dari saya melalui video yang nanti tayang di medsos. Bapak Ibu, hargai, hormati pandangan agama lain. Karena apa? Mereka punya kitab suci sendiri. Tetapi hari ini saya akan menerangkan, memberikan pencerahan kepada umat Kristiani sesuai dengan kitab suci orang Kristen. Bapak Ibu, kafir itu apa? Kok muncul di umum ini tadi ada istilah orang dikatain kafir, padahal orang yang dikatain kafir itu sudah merasa, loh aku ini percaya Tuhan loh, dan agama yang aku anut itu agama yang bertuhan dan diakui resmi oleh Indonesia. Bingung kan ya? Kenapa? Karena memang ada satu dua orang yang punya pandangan, punya pengajaran yang disebut kafir. Menurut mereka adalah yang tidak seiman dengan mereka itu kafir, yang tidak seagama dengan mereka itu kafir. Nah Bapak Ibu, bagaimana pandangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang berkenan menjelma sebagai manusia, sehingga Yesus menurut ajaran orang Kristen adalah 100% Allah dan 100% manusia. Apa yang dia sabdakan? Kita lihat satu ayat saja, Matius pasal 5 ayat 22. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-22, yang demikian sabdanya, tetapi aku berkata kepadamu, A-nya besar, Tuhan Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, itu larangan bagi orang Kristen yang mengikut kepada Kristus, dilarang oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Demikian di ayat 22 tadi. Yang marah nggak boleh,
Yang ngomong kafir, ngata-ngatain kafir kepada saudaranya, ngata-ngatain kafir kepada sesamanya, itu harus diadili, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kenapa demikian? Karena sebegitu banyak bangsa diciptakan dengan warna kulit yang berbeda, dengan model rambut yang tidak sama, dan dengan keyakinan yang mereka peluk masing-masing beraneka ragam, diciptakan oleh Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yang namanya Yesus Kristus Tuhan ini tadi. Oleh karena itu dia melarang setiap pengikutnya untuk ngata-ngatain manusia yang lain, sesama yang lain, dengan kata-kata kafir. Tidak usah, ini urusanku. Karena itu dia selalu mengingatkan, kamu jangan menghakimi sesamamu manusia. Wong kamu nanti tak hakimi, urusan tuannya. Nah, ini urusan dia, bukan urusan manusia, bukan urusan agama, bukan urusan gereja. Untuk menuding orang itu kafir hanya karena apa? Tidak seagama, tidak seiman dengan kita. Kristen tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, apa pandangan Alkitab orang Kristen? Nah, pandangan Alkitabnya orang Kristen itu, munculnya kata-kata kafir itu ada gara-garanya. Tuhan itu senang dengan Abraham, sehingga Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tuhan cocok dengan Abraham, sehingga Abraham ini juga ditahbiskan, dinobatkan sebagai bapaknya orang yang percaya. Sehingga orang begitu yakin, oh begitu, nek begitu Allahnya Abraham diyakini adalah sang pencipta langit bumi dengan segenap isinya, dan semua umat manusia itu ciptaan dia, Allahnya Abraham. Saudara, kemudian Tuhan bilang, Abraham, aku dengan engkau akan mengadakan perjanjian supaya kamu turun-temurun itu jadi umatku selama-lamanya, dan aku jadi Tuhanmu sampai turun-temurun selama-lamanya. Abraham dipilih. Abraham dipilih. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, dan Tuhan memperkenalkan diri di Alkitab kita. Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jelas umat pilihan jatuh kepada siapa? Israel. Yakub itu namanya diganti sama Tuhan dengan nama Israel. Ibrani, orang Ibrani. Ini dipilih. Nah, apa akibatnya? Semenjak mereka dipilih menjadi bangsa pilihan, timbul rasa sombong. Jadi pongah, jadi sombong. Muncul istilah, di luar mereka ada bangsa tidak bersunat. Karena begitu dipilih, ditandai dengan sunat. Nah, pandangan Alkitab, pandangan orang-orang Yahudi dulu tentang kata kafir itu adalah bangsa yang tidak menyembah Allahnya Abraham disebut kafir, yaitu bangsa yang tidak bersunat. Bapak Ibu,
kita cek lebih dulu ya, lewat Kejadian supaya jelas ya, karena video saya ini juga digemari oleh orang-orang Kristen yang mau belajar tentang Alkitab. Jadi saya senang menunjukkan referensi ayatnya. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu, seperti apakah Allahnya Abraham yang diyakini oleh semua bangsa ini adalah Sang Pencipta. Karena cerita Abraham sampai dengan Musa membelah laut, semua bangsa di dunia tidak ada yang protes. Mereka yakin itu ada terjadi. Kejadian itu ada. Nah Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Sebelum sunat ya, sebelum ada perjanjian sunat, Tuhan itu, Allahnya Abraham, pernah ngomong dengan Abraham, bersabda demikian. Firman Tuhan kepada Abram, namanya belum Abraham, Abram. Pada waktu disunat baru diganti nama jadi Abraham. Ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Berarti ini cerita tentang apa? Tentang orang Israel yang diperbudak di Mesir, kemudian beranak pinak di sana. Setelah jumlahnya kurang lebih menurut Alkitab 600.000 orang, laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Tuhan mengutus Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir, sampai kemudian membelah laut itu tadi, dan semua bangsa di dunia tidak ada yang protes. Artinya mereka setuju peristiwa ini benar-benar terjadi. Bapak Ibu, kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham yang namanya masih Abram waktu itu, lewat perjanjian sunat. Artinya apa? Bangsa sedunia sing ngerti sunat, yang kenal dengan sunat itu cuma Abraham sak turunane, yaitu orang Ibrani saja. Selain lain bangsa nggak ngerti sunat. Kenapa? Karena sunat ini menjadi tanda, sama seperti gembala zaman dulu. Karena hewan yang digembalakan begitu banyak, bokongnya lembu, bokongnya sapi, domba, itu dinyos, dikasih tanda STP Sutopo. Jadi begitu gembalanya banyak, tidak masalah, pokoknya angger STP teku. Paham Bapak Ibu ya? Keja tanda. Tuhan juga gitu, manusia boleh banyak tapi sing sunat iki teku. Nah itu tadi ya. Kita baca mulai ayat 1, Kejadian 17 mulai ayat 1. Judulnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Abram ya, namanya masih Abram.
berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, jumlahnya banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham." Di kitab suci lain diyakini nama Abraham itu Ibrahim, ya. "Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak." Jadi kalau bangsa itu jumlahnya ora akeh, wis pati bukan, ya. Ini jumlahnya akeh kok. Seperti pasir yang ada di laut, seperti bintang yang ada di langit. Jika engkau bisa menghitung, demikian jumlah keturunanmu. Jadi jumlahnya akeh, ya. Ijol sandal hamil, ya toh, wes dan lain sebagainya. Mana terus, ya. Ya. "Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Artinya, yang keturunan Abraham pasti melakukan iman podo Abraham, begitu loh. Orang kalau cuma ngaku aku keturunannya Abraham tapi tidak melakukan iman podo Abraham, pasti pret gitu loh. Pasti tidak. Kenapa? Karena Abraham ini sebagai nenek moyang, sebagai teladan buat keturunannya. Karena itu Tuhan mengikatkan perjanjian lewat Abraham, berlaku turun-temurun selama-lamanya. Dan Alkitab kita dimulai dengan benang merahnya itu Abraham, itu sampai kepada hadirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat Mesias. Jadi kalau ada bangsa yang benci dengan Mesias, dengan Yesus Kristus, pasti bukan keturunan Abraham. Nek kamu keturunan Abraham, kamu mesti ngerti Yesus itu siapa. Kalau kamu ndak ngerti Yesus itu siapa, ngaku keturunan Abraham, jangan-jangan sampean palsu. Begitu. Bapak Ibu, lanjut. "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni" apa? "Seluruh Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Loh, sekarang masih terjadi rebutan. Lek sampean kenal Abraham, sampean tahu Kanaan itu diberikan kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Kekno, gak usah perang. Ngerti Bapak Ibu? Kalau Anda mesti ngomong iki tekku, loh kamu bukan keturunannya Abraham, berarti sampean palsu. Begitu loh. Wes gampang-gampangan aja. Wong jelas Kanaan tak kekne kamu, tak kekne keturunanmu. Ini loh sabda. 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Wah, banyak yang sunat, wes dak popo, tapi sunat nanti ada aturannya, ya. Yang keturunan Abraham ngikuti aturan, yang bukan keturunan Abraham ndak ngikuti aturan, cuma podo melok sunate, ya, sembarang, ya.
11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur berapa? 8 hari haruslah disunat. Yang lebih boleh enggak? Enggak boleh. Berarti sampai cuma terok-terok sunat tok gitu loh ya, bukan keturunan Abraham ya. Nek keturunan Abraham nanti disunat hari ke-8. Nanti tak tunjukkan Yesus hari ke-8 itu disunat. Jangan bilang lagi ya, dokter saya nyunat sopo. Ya enggak usah gitu. Alkitab pun nulis gitu kok. Saya kan enggak ngopreh-ngopreh Alkitab sampean. Iya. Nah Bapak Ibu lanjut. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Maksudnya budak milik Abraham, lahir di rumah Abraham, katut dengan perjanjiannya Tuhan dengan Abraham ya. Keturunanmu ya katut, budakmu ya katut, pokoknya lahir di bawah kepemilikan Abraham itu ikut perjanjian Tuhan dengan Abraham. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Maksudnya Tuhan, nek ada orang laki-laki yang di bawah kepemilikannya Abraham, lu kok wani tidak disunat, orang ini boleh dilenyapkan. Kenapa? Karena perjanjianku itu melekat kepada dagingnya Abraham, dan orang ini miliknya Abraham. Kok berani ngingkari? Itu berlaku intern. Nah sekarang kita kadang tahu ada pembicara tertentu yang sok kenceng dengan Taurat tapi salah lek ngartikan. Mereka ngomong orang yang tidak bersunat, bangsa yang tidak bersunat lainnya itu adalah kafir, halal darahnya. Loh salah sampean. Ini berlaku untuk intern Abraham, yang punyanya Abraham tapi ngingkari perjanjian itu sing dilenyap nih. Sedangkan bangsa yang lain apa? Tuhan gak ngurus sing bangsa yang lain, aku ora nek janji kok. Aku ora janji. Buktinya apa? Ora tak kasih tanda. Oh gak tak nyos pahane, tak jarne duduk tekku. Begitu loh, paham Bapak Ibu. Jadi yang punyanya dia saja yang disunat. Tetapi yang menjadi kepemilikan Abraham yang berani tidak disunat, itu yang akan tak lenyapkan karena kamu mengingkari perjanjianku lewat dagingnya Abraham. Bapak Ibu paham ya? Sekarang kita lihat 8 hari. Kita langsung aja kepada Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus pasti apa itu? Hari ke-8 Ishak ya pasti hari ke-8, malah cedek itu ya. Lukas pasal 2 ayat 21. Judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Garis bawah no. Ternyata Yesus ini disunat hari ini keberapa? Ke-8. Kalau sampai nyunatnya anak, ada bangsa lain nyunatnya anak lebih dari hari ke-8. Engkau elek munggah teko SD pindah SMP wayah prainan dan lain sebagainya, itu cuma terok-terok sunat begitu. Apakah ini keturunan Abraham? Belum tentu. Yang namanya keturunan Abraham pasti melakukan iman seperti Abraham.
Dan setiap orang yang melakukan iman seperti Abraham, dia kenal Yesus itu siapa. Karena lewat jalur Abraham, benang merah Abraham itu ditarik terus sampai dengan Mesias, sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari situ stop, tidak ada yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu jalurnya. Nah apa yang terjadi ketika orang Israel itu dipilih? Terjadi kesombongan, terjadi percekcokan antara yang disunat dan tidak. Sampai-sampai itu terbawa di zamannya Petrus dan Paulus. Petrus suka melayani bangsa yang bersunat, orang-orang Yahudi. Paulus melayani bangsa tidak bersunat, kebanyakan orang Yunani. Gegeran ini Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya akhirnya mereka disatukan, bahwa ternyata Tuhan cinta kepada setiap umat ciptaannya, apapun bangsanya, apapun kondisinya, sunat apa enggak, buat Tuhan tidak ada masalah. Dan ide ini sudah muncul ya, mulai zamannya ada di Musa. Mulai ada di zamannya Musa, mereka sudah inginnya sunat itu hanya ada di dalam hati, bukan yang secara jasmania. Paulus bilang di dalam Roma pasalnya yang ke-2 ayat 29. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, percuma maksudnya kamu sunat secara harfiah, secara fisik, tapi kelakuanmu tidak nyuntuk Abraham, itu percuma. Jika kamu sunat, kamu harus melakukan hukum Taurat. Nah, kan lebih baik yang tidak sunat tetapi melakukan iman seperti Abraham, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat. Sama seperti yang sering saya sampaikan, opo gunane sampeyan iku puasa tapi nek kelakuanmu tidak menjadi lebih baik, begitu loh. Kan lebih baik ini orang yang ndak iso puasa mergo kena lara mah, ya toh. Mangan sak tumbuh-tumbuh tapi pelaku firman Tuhan, ini yang akan lebih disenangi, dicintai oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa Allahnya Abraham? Kita tahu, yang pernah menjanjikan Kanaan, yang pernah buat perjanjian dengan tandanya adalah sunat, yang pernah menjanjikan bahwa negeri Kanaan itu nanti akan dimiliki oleh keturunan keempat daripada Abraham. Berarti nyambung sampai Musa nyebrang laut, mau nyebrang sungai Yordan, Musa di stop sama Tuhan. Musa, wes sampai sini aja, oper kepada Yosua. Musa mati di Gunung Nebo, tidak boleh masuk karena Musa dan Harun itu pernah berbuat dosa di Masa dan Meriba ketika bangsa Israel tidak ada air. Wes sampai sini. Yosua bawa nyebrang ke sungai Yordan. Tuhan buat mukjizat
sama persis seperti Musa waktu itu diberi mukjizat belah laut, nyebrang, sehingga bangsa Israel jadi hormat juga kepada Yosua. Karena Yosua seringkali curhat sama Tuhan, Tuhan, aku kokon ganteni Musa, apa aku sebanding dengan dia? Engkau menyertai Musa hambamu ini sehingga orang Israel takut dan hormat kepada Musa. Sedangkan aku siapa? Mereka kan tahu aku ini kan kernete Musa. Tidak sebanding. Tuhan itu luar biasa. Orang yang dipakai oleh Tuhan pasti dimampukan, dilengkapi, disempurnakan. Tuhan berfirman, hari ini aku akan meninggikan namamu di hadapan semua bangsa Israel. Seperti aku menyertai Musa hambaku, demikian aku akan tunjukkan aku menyertai kamu sebagai hamba Allah. Itu tadi Yosua diberi mukjizat, sungai Yordan yang deras, yang tidak bisa diseberangi karena juga tidak ada alat, itu terbelah jadi dua dan menjadi daratan ketika tabut perjanjian Allah yang dipikul oleh imam itu mulai memasuki sungai Yordan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu tidak usah kecil hati. Nek saudara terpilih, saudara pasti hebat dan ciamik dewi. Ya, di sini jaminannya Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa Allahnya Abraham? Ternyata Allahnya Abraham juga adalah Allah yang berkenan menjumpai Musa, menjumpai bangsa Israel ketika laut terbelah itu tadi. Tuhan langsung menyongsong mereka. Mereka akan kemah di kaki Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Mereka akan berkemah di situ. Tuhan mengundang Musa, Musa kamu naik ke atas. Ngobrol sama Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Musa diberi 2 loh batu, disuruh bawa 2 loh batu yang oleh Tuhan ditulis dengan jari tangannya sendiri, isinya 10 perintah Tuhan. 2 loh batu ini, yang pertama pecah karena Musa marah ketika dia turun. Bangsa Israel dipimpin oleh Harun kakaknya sedang memuji-muji patung lembu emas yang mereka buat, dan bangsa Israel sungguh menyakiti hati Tuhan karena mereka sambil memuji-muji ini sambil bersaksi, inilah Tuhan kami, inilah Allah kami yang telah membawa kami keluar dari Mesir. Ngamuk Tuhan, iki duwe moto tapi picek kok, duwe kuping tapi budek kok mbok anggap Tuhan sing bawa kamu keluar, begitu loh. Sing bawa keluar iku aku. Lah Musa yang punya kedekatan istimewa dengan Tuhan juga merasa tersinggung, juga marah, dibanting sama Musa, pecah. Tuhan tahu 10 perintah Tuhan ini maha penting. Dengan sabarnya Tuhan bilang sama Musa, Musa buat 2 loh batu seperti yang kemarin yang kau pecahkan, kamu kembali naik lagi 40 hari 40 malam, ndak makan ndak minum lagi. Musa di sana kok kuat wong Tuhan sudah pernah bersabda, ngomong apa? Manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Ya besok di surga itu kita makan pogak wis gak usah mbok pikir gitu, ndak usah mbok pikir. Lek enek panganan, saudara pesta mbek saya wis. Ya, lek gak ono panganan, tetep jaminannya urip gitu loh Bapak Ibu. Santai saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita tahu ini maha penting? Tuhan dengan sabar dan ikhlasnya, dia berkenan kembali nulis 10 perintah Tuhan itu tadi
dengan jari tangannya di 2 loh batu yang baru. Ditulis ulang lagi. Berarti apa? Ini maha penting. Dan ini berlaku sampai dengan langit dan bumi nanti lenyap. Karena itu dia bilang, 1 titik 1 koma dari hukumku tidak boleh ada yang hilang. Itu ini, bukan yang tetek bengek yang lain. Misal tetek bengek yang lain soal sunat, soal makanan binatang haram dan halal. Dulu babi tidak boleh, kodok tidak boleh. Sekarang orang Kristen haleluya, enak ternyata kan gitu, boleh kabeh gitu. Betul ya? Nah, masih ada di komplain di medsos. Ada yang bilang, berdebat, Yesus ini muslim karena apa? Beliau tidak makan babi. Loh, catatannya di mana? Di Alkitab kita tidak pernah diceritakan Tuhan itu makan urap-urap gitu. Apa jangan asem, itu tidak pernah ditulis. Begitu loh Bapak Ibu. Apa kerengsengan babi, tidak pernah ditulis. Karena hal itu nggak penting. Tetapi saya berani pastikan, Yesus Tuhan ketika dia bilang, tidak ada sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam mulut manusia ini tadi, itu yang bisa menajiskan orang. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Saya berani pastikan Yesus pasti makan babi, pasti. Kenapa? Karena dia bilang ini halal. Kenapa saya berani katakan itu? Yesus Tuhan di dalam dia mengajarkan, mengubah hukum. Dia ini suka buat gara-gara. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Sengaja hari Sabat dia menyembuhkan orang. Ini Yesus Tuhan. Menyembuhkan itu di depan ahli Taurat orang Farisi. Wah, ahli Taurat orang Farisi ngomong, loh, kamu melanggar hukum Taurat. Hari Sabat kok mbok sembuhkan. Dengan enteng dia bilang, nek hari Sabat lembu sapimu itu loh kecemplung ini lubang, mbok entas nih sesok apa langsung mbok entas nih, iki bondo dunyon, betul? Nah mereka bilang, oh langsung saya tolong supaya lembu sapinya tidak mati. Lah ini anaknya Abraham sudah 18 tahun ku bungkuk, apa gak boleh aku menyembuhkan dia? Dia lebih berharga dari lembu sapimu yang mbok selamatkan pada hari Sabat. Ini Yesus Tuhan. Iku suka golek goro-goro. Begitu loh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya melek. Loh, iya ya. Sehingga saya yakin ketika dia bilang semua makanan halal, maka yang najis lele dimakan, udang dimakan, piting dimakan, babi dimakan, kodok dimakan. Supaya apa? Mereka melek bahwa ini halal. Dan saudara ingat, ketika Petrus ada mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius, saudara membaca itu di Kisah Rasul. Petrus melihat penglihatan, ada seperti kain lebar, seperti taplak gitu. Dalamnya isinya adalah binatang haram semua. Sampai 3 kali Petrus disuruh makan. Petrus mau, Tuhan, enggak, aku enggak mau. Ketika Kisah Rasul, Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega sudah, bukan sebagai gurunya, sudah naik ke surga sebagai Alfa dan Omega. Petrus menolak, Tuhan, mulutku tidak pernah menyentuh binatang haram. Tuhan berfirman, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Bapak Ibu, luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata juga yang datang menjumpai orang Israel, yang ngobrol sama Musa dan memberikan 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu.
hukum ini. Nah, sekarang kita lihat Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Ahli Taurat orang Farisi itu melihat Yesus ini adalah orang yang kerasukan setan, sing kesurupan, ngomongnya ngelantur. Wong jelas-jelas loh, umurnya dia belum ada 50, tetapi dia seakan-akan itu lebih hebat menurut ahli Taurat orang Farisi dengan nenek moyang, yaitu Abraham. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa dia sesungguhnya. Mereka bangga dengan Abraham, terserah, tetapi jawaban Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayatnya ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oleh karena itu Abraham akan berbahagia ngelihat hariku. Nah, mereka kan hanya ngelihat datangnya tahun berapa. Abraham sudah tidak ada. Kok bisa Abraham bisa ngelihat harinya dia, begitu. Tetapi dia memberikan jawaban, kamu tahu sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diciptakan, sebelum Abraham dilahirkan di dunia, aku sudah ada. Sing nyiptakne aku kok Abraham, kan begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat juga Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika wahyu itu diberikan kepada Yohanes Rasul. Dia ingin tunjukkan siapa jati dirinya. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8, terus 17 dan 18. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia adalah sang pencipta. Kenapa? Karena dia mengaku jati dirinya, aku adalah Alfa dan Omega. Dia baru mau menyatakan dirinya saat dia ada di surga, saat dia sebagai roh Allah yang 100%. Berbeda dengan ketika dia ada di dunia, dia jarang menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Jarang sekali. Dia menyatakan dirinya secara tersembunyi ketika dia sebagai 100% juga manusia. 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, akunya kecil, berarti Yohanes Rasul melihat dia dalam wujud roh Allah, Alfa dan Omega. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan kesaksian Rasul Yohanes, yang dulu ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia sebagai manusia yang 100% dan Allah yang 100%, Yohanes Rasul itu adalah murid yang paling dekat, yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka kalau digambar perjamuan kudus, murid yang kepalanya disendene pundaknya Tuhan Yesus itu Yohanes. Kenapa? Karena saking cedek, iya. Tetapi berbeda
Ketika dia sebagai Alfa dan Omega, wibawanya berbeda. Murid yang dulunya dekat mengaku, bersaksi, aku tersungkur di bawah kakinya seperti orang yang mau mati. Lah kok zaman sekarang pendeta yang kabeh ngomong, aku ketemu Tuhan, Tuhan bicara sama aku, hahe sama Tuhan, gitu loh. Ngerti Bapak Ibu? Ini Yohanes saja koplok, begitu loh Bapak Ibu. Nah ini kok pendeta zaman sekarang itu ngomongnya seperti itu. Aku dibawa Tuhan ke surga, ke neraka, poyo tenang, begitu loh. Ini loh, iki Yohanes Pak Rasul, begitu. Iya, makanya iya, ayat 18, dan yang hidup aku telah mati. Nah, berarti nunjukkan peristiwa di kayu salib. Namun lihatlah aku hidup, menunjukkan kubur yang kosong. Hari ketiga dia dibangkitkan lagi sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti dia yang menentukan setiap orang nanti, yang hidup dan yang mati, tentang surga dan neraka. Bapak Ibu, hati-hati. Penutupnya adalah Kisah Rasul pasal 1. Ketika dia naik ke surga, yang terjadi apa? Semua orang yang melihat, itu ada kurang lebih 500 orang, menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan awan-awan, kemudian awan menutup dia. Mereka semuanya takjub, menyembah kepada dia, mukanya sampai di tanah. Dan ayatnya yang ke-11, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan mulai 10 ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Berarti ini malaikat yang akan menerangkan kepada mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya dia akan datang lagi untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, diiringi oleh malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudusnya. Untuk apa dia? Untuk jawabannya adalah 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-5. Karena dia yang pegang kunci surga dan neraka ada di tangannya Tuhan Yesus yang menentukan, maka kedatangan kedua kalinya dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan hari ini dan yakinlah bahwa Allahnya Abraham yang diyakini oleh semua bangsa adalah Sang Pencipta, Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit bumi dengan segenap isinya, ternyata adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.